Di Indonesia, kalau katakan 10 orang di USG itu bisa jadi hampir semua tuh ada fatty liver gitu ya. Misalnya teman-teman di sini nih ada yang suka nonton sampai malam, terus nggak tidur-tidur, overthinking gitu ya, terus bablas tidurnya pagi. Nggak cuma gangguan liver aja, gangguan liver kena, hipertensi kena, kolesterolnya nggak turun-turun, kena diabetes, kulitnya bisa keriput, kortisolnya naik, asam lambungnya naik semuanya. Hati atau liver merupakan organ penting dalam tubuh yang memiliki lebih dari 500 fungsi. Apa saja fungsinya? Dalam rangka World Hepatitis Day, kita akan bahas seluk-beluk tentang hati. Nah, tadi sempat juga dokter ngomongin juga tentang yang sirosis ya, kemudian ada juga fatty liver. Nah, boleh dok dijelaskan satu-satu fatty liver apa, sirosis apa? Silakan dok. Ya, jadi kalau fatty liver itu artinya fatty kan lemak ya, liver hati. Berarti hati yang terbungkus lemak. Di Indonesia, kalau katakan 10 orang di USG itu bisa jadi hampir semua tuh ada fatty liver gitu ya. Hampir banyak orang yang kena fatty liver. Karena kan kalau di Indonesia ini kita termasuk pemakan karbo ya. Dan karbonya tuh lumayan banyak. Dan kita juga punya kultur yang makan misalnya nasi dengan mie. Nasi goreng dengan mie. Ya, kulturnya kan masih seperti itu bisa mengakibatkan yang namanya fatty liver, ataupun misalnya ada pasien diabetes, gulanya kalau berlebih itu juga sama ditumpuk di hati jadi fatty liver. Kalau di luar negeri beda, fatty livernya karena alkohol gitu ya. Kalau di Indonesia rata-rata karena pola makan, pola hidup. Nah, pada saat fatty liver ini semakin berat, itu kan berarti ada keradangan di hati yang semakin berat. Nah, radang itu kalau semakin lama, sama kayak kulit kita awalnya kemerahan ya. Kulit kita misalnya nih, kulit kita lecet nih, merah. Lama-lama itu kan kalau luka dia bisa kayak ada jaringan ikatnya atau jaringan parutnya. Hati kita itu sama. Jadi awalnya dia meradang, kemudian lama-lama penyembuhannya dia terbentuk jaringan parut, jaringan ikat. Nah, jadi dari livernya itu yang awalnya besar dengan yang namanya ada jaringan ikat, dia mengecil. Semakin kecil sehingga bisa terjadi yang namanya sirosis hati. Jadi sirosis hati itu artinya hatinya mengkerut jadi kecil. Nah, efeknya terus apa kalau hatinya mengecil? Ya teman-teman bisa bayangkan ya, teman-teman Nutrimax di sini ya, kalau misalnya hatinya mengecil, itu kita fungsi hati ini kan sebetulnya hati kan ada pembuluh darah ya, yang aliran darah ke hati itu kan juga banyak ya, untuk mendetoksifikasi semua proses dalam tubuh itu kan dibantu hati. Kalau hatinya mengkerut, dia nggak bisa menjalankan proses itu kan. Nah, aliran darahnya nggak lancar. Efeknya apa kalau aliran darahnya nggak lancar? Misalnya nih hati ini pembuluh darah ya, pembuluh darahnya nggak bisa masuk, ngumpet gini. Nah, aliran darah yang nggak lancar ini lama-lama pembuluh darahnya membesar, membengkak, suatu saat akan pecah. Kalau sudah pecah, itu bisa mengakibatkan muntah darah, gitu. Ya, kalau sudah pecah atau cairannya makin banyak, bisa mengakibatkan perut itu jadi bengkak. Terus bisa mengakibatkan buang air besarnya hitam. Akhirnya harusnya fungsi detoksifikasinya bagus, jadi terganggu, badannya jadi kuning gitu. Karena dia hasil pembongkaran daripada eritrosit, sel darah merahnya itu nggak bisa dibongkar kan, jadi bilirubinnya naik, jadi kuning gitu. Oke, jadi penyakit-penyakit hati atau liver ini ya semakin ke sana bisa semakin kronis, berbahaya, terus fungsi-fungsinya juga terganggu. Itu jadi makin parah deh tuh. Nah, dok, gangguannya hepatitis, fatty liver atau sirosis itu sama atau ada spesifik lagi? Kalau sirosis tuh udah kayak gimana gitu? Ya, jadi fase-fasenya pertama itu pasti hepatitis dulu. Jadi semua hepatitis ya. Kan kayak fatty liver itu kan sebetulnya juga ada peradangan pada hati ya. Jadi kita juga bisa bilang fatty liver itu sebetulnya ada hepatitisnya juga, ada radang karena fatty liver. Jadi awalnya hepatitis, radang yang ringan, semakin lama semakin berat, terbentuk jaringan ikat, akhirnya jadi sirosis hati. Gitu. Itu step-stepnya. Nah biasanya yang ditanyakan, apa terus kalau saya fatty liver, terus lama-lama saya sirosis hati gitu ya. Itu
jarang terjadi. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya fatty liver terus tiba-tiba mati muntah darah gitu ya. Enggak gitu ya. Itu akan terjadi pada saat fatty livernya biasanya terjadi karena alkoholik. Jadi kalau yang terjadi karena alkohol itu bisa terjadi yang berat kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena kita inaktivitas makannya nggak beres, ada fatty liver, biasanya peradangannya paling nyangkutnya ke pengontrolan gula darah yang lebih sulit gitu ya. Terus kolesterolnya turun-turun seperti itu, nggak sampai kita muntah darah buang air besar hitam. Nah. Jadi kalau memang sudah terdeteksi nih hepatitis gitu ya harus cepet-cepet lah penanganannya biar jangan sampai juga ke arah yang kronis ya dok ya. Ya betul, jangan sampai dibiarkan. Ya. Nah, dok, larangannya atau pantangannya apa nih dok untuk penderita penyakit hati atau liver ini? Yang pertama pastinya harus istirahat cukup ya, supaya fungsi liver kita tuh membaik. Pasti yang pertama diminta untuk istirahat cukup. Terus yang kedua, nggak boleh konsumsi obat-obatan bebas yang bisa merusak liver. Contoh paracetamol, ya paracetamol itu kan dibongkarnya di hati. Jadi kalau misalnya mau pakai obat anti nyeri, obat sakit apapun lah, sebaiknya dikonsultasikan dulu pada dokter yang merawat supaya nggak makin berat beban livernya. Yang ketiga, hindari obat-obatan kayak jamu ya, jamu yang nggak standarisasi gitu tuh harus dihindari. Terus yang keempat, hindari makanan berlemak. Karena pasien gangguan liver ini biasanya cenderung untuk mual ya. Dia nggak bisa ngelola makanan berlemak kan, karena kalau ada lemak masuk itu kan sebetulnya pengelolaannya juga di hati sebagian. Nggak bisa ngelola lemak kan akhirnya terjadi mual. Jadi sebaiknya makanannya rendah lemak di awal-awal. Kalau memang ada radang pada hati, gitu. Oke. Jadi orang-orang yang sering begadang nih dok, nah itu berisiko kena gangguan hati. Ya, sebetulnya nggak cuma kena gangguan hati ya, semua gangguan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih ada yang suka nonton sampai malam, terus nggak tidur, overthinking gitu ya, terus bablas tidurnya pagi. Ya, nggak cuma gangguan liver aja, gangguan liver kena, hipertensi kena, kolesterolnya nggak turun-turun, kena diabetes gitu ya. Terus kulitnya bisa keriput, kortisolnya naik, asam lambungnya naik semuanya. Jadi kalau urusan begadang itu bukan cuma masalah liver aja, semua ya. Oke, jangan begadang. Lanjut dok. Nah, gimana dok supaya bisa terhindar dari penyakit-penyakit liver dari awalnya nih hepatitis? Ya, tergantung penyebab hepatitisnya apa ya, hepatitisnya apa dulu. Tapi kalau kita lihat mau tergantung, kalau misalnya saya akan bicara mengenai hepatitis yang paling banyak aja ya, jadi supaya kita terhindar dari hepatitis yang paling umum. Untuk hepatitis A, karena dia A dan E ya, ini karena penyebarannya dari makanan dan dari minuman, ya kalau bisa anak-anak kecil kan suka banget jajan ya, itu harus divaksin. Ada vaksinnya untuk hepatitis A. Terus kalau misalnya sudah dewasa, ya kita bisa edukasi, jangan sharing makanan gitu ya. Terus habis gitu, kalau misalnya makan, ada temennya hepatitis, piringnya dipisah. Terus kemudian ya usahakan kalau ke kamar mandi cuci tangan yang bersih gitu ya. Jadi benar-benar hidup sehat. Hindari makanan yang jajan-jajan itu kalau itu hepatitis A. Kemudian kalau hepatitis B ya harusnya vaksin. Jadi pencegahannya kan kita harus vaksin 3 kali gitu kan. Bulan ke-0, 1, 6 untuk vaksin hepatitis B. Ya jangan berhubungan sembarangan, harus dengan pasangan resmi, jangan pakai needle, jangan suntik-suntik obat, itu yang untuk B. Kemudian B dan C ya. Kalau yang untuk fatty liver, supaya kita nggak kena hepatitis karena fatty liver, ya hidupnya harus sehat, tidurnya cukup, makannya jangan aneh-aneh gitu ya. Terus olahraga, lakukan check up rutin, paling tidak setahun sekali kalau memang fungsi livernya normal. Itu sih. Oke. Nah, untuk vaksin tadi kan sebenarnya dari bayi tuh usia 0, 1, dan 6. Setelah itu dok,
kita yang dewasa tadi yang mau menikah tadi yang pasangannya kena hepatitis itu perlu lagi vaksin atau orang-orang yang gimana yang perlu divaksin lagi, Dok? Biasanya dia titernya tuh bertahan 10 tahun rata-rata ya. 10 tahun. Jadi sebaiknya diperiksakan. Jadi kayak misalnya nih, terutama kita yang memang terpapar resiko. Contoh pasien ini ya, misalnya kayak dokter bedah gitu kan, itu resikonya besar ya karena mereka pegang jarum. Ya kita harus vaksin gitu. Kita harus vaksin. Jadi berkala diperiksa 5 tahun, 10 tahun diperiksa, dilihat jumlah kekebalannya turun apa enggak, perawat gitu ya. Pokoknya yang garis-garis depan yang hubungannya sama pasien itu memang harus dilakukan vaksinasi gitu. Nah, kalau yang dulu sudah pernah vaksin ya sebaiknya 10 tahun sekali dicek. Kalau titernya kurang, turun ya di booster, disuntik kembali sampai titernya di atas 100 karena titer pelindungannya itu di atas 100 ya. Kalau sudah di bawah 100 sebaiknya divaksin. Oke. Nah, ada nggak, Dok, vitamin khusus gitu atau herbal yang bisa menjaga kesehatan liver? Sebetulnya kayak kurkumin gitu ya, mengandung kurkumin gitu, itu bisa. Terus ini ya, silimarin itu juga bisa, temulawak itu juga bisa. Kalau di Indonesia ya paling gampang ya itu ya temulawak dan kurkumin ya, gampang nyari. Gitu. Oke. Boleh nih, Dok, disimpulkan sedikit nih, Dok, tentang topik kita hati-hati sakit hati atau pesan-pesannya, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi yang namanya hepatitis itu penyebabnya macam-macam ya, teman-teman Nutrimax. Bisa karena virus dan bisa karena non-virus. Kalau karena virus, paling sering karena hepatitis A, B, dan C. Kalau yang non-virus, paling sering itu karena perlemakan hati, gitu. Dua-duanya bisa mengakibatkan problem pada liver. Jadi sebaiknya untuk yang pencegahan ya, jadi untuk pencegahan hepatitis A dan B, Anda bisa melakukan vaksinasi. Sedangkan untuk pencegahan fatty liver, ya jaga pola makan, istirahat yang cukup ya, batasi asupan lemak, roti, tepung, mie, dan kontrol paling tidak setahun sekali. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax, tentu ya topik kita, obrolan kita malam ini sangat-sangat bermanfaat ya. Hati-hati, sakit hati, jangan sampai kita kena ya penyakit-penyakit hati yang sudah dijelaskan tadi. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Hidup sehat, harta selamat. Terima kasih semuanya. Selamat malam.